Catat itu. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Quran surah Al-Qasas ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi ini kelucuan-kelucuan yang dilakukan oleh salah satu paslon untuk calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Jadi masih tentang perpolitikan. Nah, ini ada hal yang menarik. Biasanya itu yang buat lucu itu pasangan calon nomor 1. Ini banyak kelucuan-kelucuannya ya. Tapi sebelum kita mereaksi menonton video-video cuplikan yang lucu-lucu. Nah, bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar setiap saya bikin video Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Nah, pada kali ini kita mereaksi Anies Muhaimin yang ini ada kejadian di mana ada pendukung Anies Muhaimin ini ceramah, nggak tahu ceramahnya di mana ini ya. Nah, ini ada hal yang menarik, ada kata-kata kalimatnya yang memang terkesan ini mengacu atau menjurus ke politik identitas, membawa-bawa agama, bahkan ayat suci Al-Quran ini dibawa-bawa lagi dalam kampanye. Mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana rekam jejak Pak Anies ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dulu. Nah, dulu itu juga memang ada berita menggunakan politik identitas dan memang yang mendukung Pak Anies itu banyak dari kalangan yang memang mungkin Islamnya itu bukan NU, bukan Muhammadiyah. Nah ya, jadi seperti golongan keras lah ya, seperti itu. Nah, ini untuk pendukungnya ini bilang jadi bilang begini pendukungnya ini, amin menang wajib, amin kalah dosa, dan dihubungkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya itu, ada juga yang berkata pendukungnya itu orang suci pilih Abah Anies. Nah, itu banyak juga. Kita simak bagaimana tanggapan dari netizen, dan juga ada yang memperagakan ketika Anies ngomong itu kan selalu panjang gitu ya, rangkaian kata-katanya. Itu kalau diperagakan dalam bentuk bahasa tubuh kayak gimana, itu pasti lucu sekali. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Catat itu. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 68. Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah Itulah keistimewaan orang kalau sudah hafal Al-Quran. Kadangkala kecerdasan, kepandaian seseorang ibarat kata pisau bermata dua. Seperti ada yang di video ini, menghafal Al-Quran bukan untuk diimani, melainkan untuk berkampanye. Itulah keistimewaan orang kalau sudah hafal Al-Quran. Tinggal pilih mana ayat yang pas untuk berkampanye, bukan untuk diimani, yang belum tentu kandidatnya betul-betul melaksanakan janji dan akan menjauhi apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Saya yakin 100%
Yang namanya pejabat ujung-ujungnya maling uang rakyat. Yang tidak terima pejabat yang nggak korupsi. 1000 banding 1 pejabat yang namanya pejabat tidak korupsi. Aneh dan mustahil yang namanya pejabat tidak maling. Jadi ingat, membaca Al-Quran jangan dikait-kaitkan dengan kampanye. Kalau seandainya ayat hanya untuk berkampanye, maka siap-siap laknat yang akan berbicara. Oke bos, kalau hafal Al-Quran untuk diimani, bukan untuk kampanye. Dasar Pajul. Amin. Quran surah Yusuf ayat 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang kita ini salah tafsir ini Pak Ustadz ini. Jadi seolah-olah lafadz amin itu dinamakan atau ditetapkan Anies Muhaimin. Itu kan beda. Kalau dalam kitab itu ya banyak sekali lafadz amin itu. Kita setiap sholat baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Kita berdoa, amin, amin, semua amin. Nah, memang lafadz amin itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu semoga terkabulkan doa kita. Kita berdoa amin, amin ya Allah, semoga terkabulkan. Kalau bahasa Jawanya itu, bahasa kitabnya amin itu artinya mugo-mugo kanggepo, mugo-mugo langgengo. Yang begitu. Bukan berarti orang yang di dalam kitab ada tulisan amin itu Anies Muhaimin. Orang berdoa amin, amin, Anies Muhaimin. Bukan. Abang ini salah tafsir kalau begini, abang ya. Jadi dalam kitab itu dari dulu sebelum Pak Anies Muhaimin nyalon capres, cawapres itu sudah ada. Emang itu bahasa kitab, bahasa Al-Quran. Amin, semoga terkabulkan. Bukan berarti amin itu Anies Muhaimin. Kalau berbicara amin, Anies Muhaimin ya ada juga nama amin banyak. Apakah itu Anies Muhaimin? Kan bukan. Banyak yang nama amin, Muhaimin, ya kan? Banyak. Diamput. Aku nge video nih karena pelanggaran komunitas ya. Jangkrik aneh ternyata. Gila nah. Rombongannya Anies. Rombongan Anies Baswedan tuh. Orang suci pilih Abah Anies ini. Yo. Jangan mendol. Jangan mendol tenan. Hari mangsane kini wong najis ngono piye kok. Kini mangsane wong najis kabeh piye? Yo. Wong koyo ngene kok urip ning Indonesia yo. Mbok menggata ono ning Rohingya ono apa ning Bangladesh ngono lak kowe. Koyo ngono iki. Pemikiranmu parah ini. Yo. Jangan gilani lah we. Politik ya rasa nggawa agama. Kopi. Salam seduluran, rapatkan barisan pendukung Prabowo Gibran 1 putaran. Sip. Woi, mantap Pak Anies. Ayo kita menangkan Prabowo. Al-In nomor 2. Anak muda pilih nomor 2. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini kita langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Pilih gitu. Ya bandingin aja ngerjain. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa.
Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat artinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Ya. Enak banget. Ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir. Pak Ustadz, dari sekian banyak program kerja pasangan Amin, kenapa harus ayat-ayat suci Al-Quran yang Anda jadikan sebagai bahan kampanye? Padahal Anda tahu sendiri, ayat-ayat tersebut tidak ada korelasinya dengan Pilpres 2024 atau dengan pasangan Amin. Yang membuat ayat tersebut seakan-akan ada hubungannya dengan pasangan Amin hanya karena pada setiap ayat tersebut terdapat kata Amin. Tapi Amin di sana bukan akronim dari Anies Muhaimin. Kenapa tidak Anda sampaikan bahwa salah satu program kerja pasangan Amin adalah tunjangan untuk ibu hamil sebesar 6 juta rupiah selama 9 bulan. Bayangkan bagaimana program tersebut akan merangsang laki-laki untuk mau segera menikah, memiliki istri lebih dari satu. Kemudian diatur pola bagaimana caranya agar setiap tahun ada satu istri yang hamil, sehingga setiap bulan akan mendapatkan tunjangan sebesar 6 juta rupiah. Kalau pada tahun tersebut kebetulan berbarengan antara satu istri dengan yang lainnya, maka 12 juta akan didapatkan oleh keluarga tersebut. Insya Allah Indonesia berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman lihat perbedaannya ya. Yang ini pendukung Amin, lihat. Assalamualaikum Bu. Izin speech ya. By the way, kita beda pilihan nih kayaknya. Tapi saya tetap sholat kok. 5 waktu. Sejadah ada di rumah. Kebetulan Ibu lagi di sana mungkin. Kalau saya lagi di rumah, ya sholatnya di rumah. Gak mungkin saya di rumah saya sholat ke jalan-jalan, biar orang lihat saya sholat. Itu masing-masing ya Bu pilihan. Dan memang kalau misalkan ada orang yang memilih tidak sama dengan Ibu, ya bukan berarti orang itu gak sholat, orang itu gak ibadah. Gak ada korelasinya Bu sama ibadah orang. Semua udah punya kewajiban masing-masing dan tahu tanggung jawabnya itu kayak gimana. Jadi please deh, gak usah pendek akal kayak gitu. Oke? Orang Islam pilih Anies. Terus kemarin juga ada video yang gini, orang yang tidak mendukung Amin untuk jadi presiden, itu keimanan keislamannya harus dipertanyakan. Tolonglah jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik, karena setiap orang itu mempunyai keyakinan dan mempunyai pilihan dan mempunyai pandangan. Di rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, munggu haji. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nggak ada iman kepada imin atau iman kepada amin, itu nggak ada. Jadi tolong jangan bawa-bawa agama dalam politik. Semuanya itu bebas untuk memilih dan berpendapat siapa yang akan menjadi pemimpin. Terima kasih. Halo Pak Anies, mau pesan makan apa Pak Anies? Saya mau pesan sebuah kumpulan kacang kedelai yang dibalut menjadi satu dan dicampur dengan ragi, lalu digoreng dengan minyak goreng, lalu didiamkan sesaat dan jadilah tempe goreng. Oh, tempe. Kalau buat minumnya? Minumnya saya mau pesan perpaduan antara buah yang berwarna oranye dengan es batu yang diselimuti oleh sirup sehingga menghasilkan penyegaran yang sangat-sangat segar bagi manusia. Saya mau pesan es jeruk. Makanannya harus bayar langsung Pak. Bapak mau bayar pakai apa? Saya mau pakai sebuah alat pembayaran yang diciptakan oleh institusi perbankan yang nantinya dana yang saya miliki akan berpindah ke tangan yang lain. Saya mau pakai debit card. Kenapa elektabilitas Pak Anies itu cenderung stagnan, tidak pernah naik? Kita awali dengan teori psikologi, yaitu Dunning-Kruger effect, ataupun orang bodoh itu merasa pintar. Ketika kita menggunakan jargon orang pintar pilih Pak Anies, itu sama aja kita mempersempit spektrum pemilih Pak Anies. Dan yang paling konyolnya lagi adalah pintar itu kita definisikan sesuai dengan diri kita, sesuai dengan selera kita. Akhirnya
orang-orang di sana, calon-calon pemilih Pak Anies, itu justru mereka nggak apa-apalah gue dibilang bodoh daripada harus pintar sesuai dengan definisi mereka. Akhirnya apa? Kita bangga-bangga sendiri, kita hore-hore sendiri untuk kalangan kita sendiri. Sedangkan orang lain di sana, calon pemilih Pak Anies, malah mentertawakan kita. Itu sama aja dengan kita memancing ikan di dalam akuarium. Udahlah, kita nggak usah merasa sok pintar lagi kalau pengen elektabilitas Pak Anies naik. Nggak usah bodoh-bodohin orang, padahal kita sendiri yang bodoh. Nah, itu dia ya. Tadi sekumpulan atau kelompok-kelompok yang mendukung paslon tertentu membawa agama, mengaitkan dengan ayat suci Al-Quran. Bahkan mereka mengklaim diri mereka itu adalah kelompok orang suci, kelompok orang pintar. Mungkin menganggap yang lainnya itu nggak suci. Tadi kata netizen itu, emang gue najis. Oke, itu tadi nilai sendiri ya. Video-videonya silakan nilai sendiri. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.